pemirsa Indosiar, saya Raffi Ahmad, inilah Kata Hati, saatnya hati yang bicara. Untuk sahabat Kata Hati saya yang datang ke sini, dia adalah seorang laki-laki pria tampan, aktor sejati. Dia sudah memiliki, mengkoleksi banyak sekali penghargaan sebagai aktor terfavorit atau aktor terngetop, luar biasa. Dia bernama Teguh Wisnu, masih muda dan punya karir cemerlang di dunia akting dan seni peran. Meski berstatus artis, namun Wisnu justru jauh dari amuk cerita miring. Ia jauh dari aroma sensasi, juga jauh dari kisah hitam asmara. Kekasihnya pun hanya satu, Shirin Sungkar semata. Tapi tahukah Anda jika Wisnu anak alim dan pandai mengaji? Inilah sahabat Kata Hati saya, Teguh Wisnu. Apa kabar Wisnu? Baik, alhamdulillah. Sehat deh? Sehat juga. Sehat bro? Sehat. Baru kemarin naik motor bareng. Baru naik motor bareng. Silakan duduk. Ayo. Tepuk tangan buat Teguh Wisnu. Kalau misalnya kita ngeliat kan Wisnu yang sekarang ini adalah Wisnu yang sukses. Amin. Wisnu yang sudah alhamdulillah bergelimang harta karena kerja kerasnya. Mudah-mudahan Dikenal bisa banyak melalui orang. Raffi ya. Apalagi ibu-ibu lah ya sangat mencintai Teguh Wisnu. Karena dulu kan sinetronnya sampai termasuk rekor loh. Wisnu ini adalah salah satu aktor dan sinetronnya yang Cinta Fitri itu rekor sampai 1000 episode. 1000 episode. Wah. Waktu itu masuk Muri sih. Masuk Muri ya. Dan perannya waktu itu sebagai Farel. Farel. Iya. Wah, Farel dan Fitri Shiren. Fitri Shiren. Iya. Cinlok, ahai deh. Nih, sebentar saya akan ambilkan sesuatu. Iya. Saya sebagai laki-laki aja, sebagai pria salut loh. Dan membawa ini agak gemetar, tapi saya harus berikan kepada Teguh Wisnu. Al-Quran. Ini adalah kitab suci Al-Quran. Wisnu, Kenapa tuh? mungkin masih sedikit orang tahu kalau Wisnu ini sangat pandai melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dari umur berapa sih Wisnu itu udah belajar ngaji atau ikut pesantren mungkin dulu? Nggak pesantren sih, mungkin pesantren kilat kali ya. Tapi kalau misal dulu kan tinggal di Aceh memang kan, tinggal di Aceh sampai kelas 2 SMP, ikut remaja masjid juga. Dan di remaja masjid memang diajarkan untuk membaca Al-Quran gitu. Dan dari kecil memang sudah orang tua membawa guru Al-Quran ke rumah untuk mengajarkan kita membaca kitab suci Al-Quran gitu. Tapi ya hanya membaca, bukan yang pandai untuk membaca secara iramanya atau tajwidnya segala macam. Tapi tidak secara detail banget lah. Tapi kalau baca bisa insya Allah. Bisa ditunjukkan kepada semua pemirsa. Boleh, boleh. Boleh. Bareng dulu, apa Raffi dulu baca? Oh, Wisnu aja dulu. Oh, Wisnu. Saya di belakang aja. Saya di belakang kalau acaranya udah selesai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Sadaqallahul adzim. Subhanallah. Itulah bacaan Al-Quran dari sahabat kita Muhammad Alfi Rahman. Bener ya Wisnu ya, Muhammad Alfi Rahman? Muhammad Alfi Rahman, nama panggilan di remaja masjid. Jadi dipanggil lah, Wisnu mau nama apa gitu. Apa aja sih mungkin. Terus dikasih bantuan sama Ustadz, mau nggak Muhammad Alfi Rahman gitu. Ada artinya itu Muhammad. Iya, kalau Alfi. Alfi, kalau nggak salah ya, Muhammad kan Nabi Rasulullah Muhammad, SAW. Kalau misalnya Alfi itu, kalau nggak salah itu 1000 kalau nggak salah ya, 1000 ataupun, gue lupa deh Vi. Cuman kalau nggak salah 1000 atau pencerah gitu. Cuman kalau misalnya Rahman itu kan penyayang, maha penyayang kan gitu. Maha pemurah dan maha penyayang gitu. Jadi ya artinya banyak, tapi lebih identik dengan kayak ke Islamnya tuh lebih dekat gitu. Jadilah sekarang seorang Teguh Wisnu yang maha pemurah dan maha penyayang buat semua orang. Wisnu emang dulu masih kecil, waktu SMP lebih senengnya sama kakak kelas katanya. Bukannya sombong ya Vi ya. Cie. Bukannya sombong, cuma waktu itu memang agak bongsor sih.
Gue waktu di Aceh tuh agak bongsor. Paling besar sendiri. Nggak paling besar juga, cuman salah satu yang paling bongsor sama di antara teman-teman gitu. Nah kebetulan memang dulu nggak ada pernah kepikiran untuk pacaran. Kerjanya main bola, main sama teman-teman terus ya. Teman-teman ada sahabat yang masih diinget nggak waktu teman dulu kecil? Banget, sampai sekarang masih bersahabat, masih suka diundang ke Jakarta, kalau nggak ke Aceh ketemu. Banyak sahabat-sahabat saya di Aceh itu ada Anca, ada Kaidir, ada Agus, Daus, banyak. Tapi kalau sama suara yang ini masih inget nggak? Ini mungkin salah satu sahabat. Gofal lagi ya. Hah? Gofal ya? Coba nih suaranya. Halo? Siapa tuh? Siapa sih, Gofal ya? Gofal ya? Ini Teguh juga loh, Teguh. Ya elah. Oh. Yang mana? Iya bener. Wisnu dari pertama kali feelingnya Wisnu ini bener. Ini adalah sahabat Wisnu yang namanya Gofal. Bener kan? Bener kan? Ada. Iya, dari suaranya udah tahu, cuman Mana lupa dulu, astagfirullah. Gofal diaman, lagi diaman dia. Ya jadi ini sahabatnya Wisnu, Gofal Diaman. Jadi ini suaranya agak-agak delay gitu. Oke. Jadi ngomongnya lebih pelan-pelan. Oke, Kok suaranya Gofal beda? Val? Gofal, emangnya benar dulu Wisnu suka naksir sama cewek yang lebih tua ya Bukan waktu kecil ya? ditaksirin, bukan naksir. Cie. Ditaksirin beneran, dulu nggak, bukan makanya bukan sombong nih. Kayaknya hampir jadian tuh kayaknya dulu. Iya jadian, cuman kan. Dulu kita sempat double date gitu deh. Ya, jalan. Iya. Apa sih Gofal? Nggak dulu, jadi emang kalau misal di Aceh, ada salah satu cewek, SMA sih sebenarnya, jadi gue itu kelas 2 SMP, dia kelas 2 SMA, kenal sama salah satu saudara gue gitu. Terus dia bilang sama kakak sepupu, sama kakak gue ini, kalau misalnya, Wisnu ini ya gini-gini, yang namanya anak kecil waktu SMP, hah? Sukain main SMA gitu. Wah gila ya, boleh-boleh gitu. Mau-mau aja, akhirnya ya jalan lah. Tapi nggak lama kok, cuman sebulan gitu. Cinta-cinta monyet lah. Cinta monyet. Itu beneran suka dulu ya, beneran suka ya. Oh lu beneran suka katanya. Ya namanya jadian. Namanya jadian memang harus suka dan sayang, nggak boleh main-main dong. Cie. Oke, terima kasih Gofal sebagai sahabat kecilnya Wisnu yang sudah meluangkan waktunya dari Yaman khusus. Telepon. Dia mau jadi ustadz tuh. Amin, didoain juga mudah-mudahan ya. Iya, jadi mudah-mudahan ustadz ya. Gofal sukses juga. Amin. Thank you Gofal. Oke, terima kasih Gofal dan pemirsa Kata Hati. Setelah ini kita akan menggali lagi lebih dalam tentang Wisnu dan Kata Hati Tengku Wisnu. Jangan kemana-mana, tetapi Kata Hati inilah saatnya hati yang bicara. Mah bagus banget lampu-lampunya nih. Kok banyak kali mah gitu kan, jadi orang aja gitu. Banyak kali mah ya gitu. Masih bersama Teguh Wisnu, sahabat Kata Hati kita. Inilah saatnya hati yang bicara, Kata Hati. Kita lihat kan orang-orang mengenal Teguh Wisnu sekarang adalah sosok aktor, sosok selebriti yang sukses menuai hasil. Sebenarnya kamu sendiri, lu sendiri pertama kali terjun ke dunia entertain itu gimana sih? Mengingat lu kan dulunya tukang istilahnya alim, mengaji, tiba-tiba sekarang lu menjadi seorang artis. Waktu itu nonton TV sih. Lihat Raffi Ahmad menjadi artis ya dia. Enggak, jadi gini, waktu dari Aceh, memang pindah ke Jakarta itu kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP itu memang pindah karena soal pendidikan ya. Karena pendidikan di di daerah saya itu memang, kalau menurut saya sih, sebenarnya untuk tenaga pengajar segala macam tidak kalah sama di kota ya, di kota-kota besar lainnya. Cuman masalah sarana dan prasarananya. Jadi kayak masalah sarana kayak misalnya perlengkapan laboratorium, sekolahnya, fasilitasnya itu kurang sekali. Nah, waktu sampai di Jakarta, mungkin sempat kaget ya ngeliat Jakarta gitu. Dari saya anak kampung, tiba-tiba pindah ke Jakarta. Sebenarnya saya lahir di Jakarta, dibawa sama orang tua ke Aceh, besar di Aceh. Beberapa kali ke Jakarta sih, sempat beberapa kali ke Jakarta.
Dan waktu ada cerita lucu waktu ketika pertama kali pulang lagi ke Jakarta naik pesawat ngelihat Jakarta yang dengan lampunya gemerlap segala macam dari pesawat malam-malam lihat lampu-lampu cahaya-cahaya. Waktu itu gue secara spontan ngomongnya teriak gitu sama nyokap, kan ada nyokap ada orang lain di samping. Mah bagus banget lampu-lampunya nih. Kok banyak kali mah gitu kan, jadi orang aja gitu. Banyak kali mah ya gitu. Terus diam. Gue nyampe bandara bro, itu gue lari bro. Gila gede banget nih gitu. Soekarno-Hatta orang itu kampung banget deh, bener. Kaget lah dengan lingkungan dan memang lingkungan yang berbeda, pergaulan yang berbeda. Bukan berarti kaget pin berubah, tapi kaget karena dari yang dulu hanya main yang namanya berenang di kali, main bola, naik sepeda sama teman-teman, tiba-tiba ketemu sama teman-teman yang mainnya gadget, terus mainnya apa, bahasanya bahasa apa. Bahasa gaul gitu. Bahasa gaul, terus apa perlu beradaptasi, memang perlu beradaptasi, dan banyak yang bilang dasar lo anak kampung lo gitu, tapi selalu gue tuh nggak diambil ke hati karena memang gue anak kampung, memang gue dari kampung, tapi gue bangga kok dengan kampung gue gitu. Akhirnya bisa sama teman-teman jadi temenan lama, kita akhirnya udah mulai beradaptasi, apalagi waktu masuk kelas SMA. Waktu itu saya masuk SMA kelas 1 di 3 Setiabudi. Memang karena rumah waktu itu jauh banget di Cerende, pindah sana kan naik bis mulu. Kejauhan, ketiduran mulu di bis. Tiba-tiba bangun di Gambir, di kota. Akhirnya telat mulu masuk sekolah kan. Akhirnya disuruh pindah ke 3-4 Pondok Labu. Tapi waktu di 3 ketemu sama teman-teman dan sahabat-sahabat saya yang sampai sekarang juga main. Banyak lah. Jadi saya menemukan yang namanya pertemanan sejati juga. Tapi di Aceh juga teman-teman sahabat-sahabat saya semua itu yang di Aceh. Jadi apapun intinya, hebatnya Teguh Wisnu maupun di kampung ataupun di kota, Wisnu bisa menyesuaikan dan adaptasi dengan lingkungan. Memang harus kita bisa beradaptasi. Harus pintar bergaul. Pintar bergaul. Pintar membawa diri. Makanya sekarang Wisnu menjadi orang yang sukses. Amin. Dan membicarakan tentang kesuksesannya Wisnu, ini kita memiliki banyak sekali cuplikan-cuplikan saat Wisnu menjadi seorang aktor yang baik. Ini dia. Teguh Wisnu tak pernah bermimpi menjadi artis, namun kepergian pria Aceh ini ke ibu kota mengubah segalanya. Bagai cerita dongeng, Wisnu terpaksa ikut casting iklan lantaran butuh biaya untuk memperbaiki mobil sang tante yang rusak olehnya. Lantas, adakah cerita lain di awal karirnya? Acting, nyanyi, iklan. Sebenarnya mana duluan sih yang waktu itu lo? Acting duluan. Acting dulu. Memang karena dulu tadi kan ada diceritakan sedikit kalau memang masuk ke dunia entertainment itu memang karena suatu keadaan terpaksa di latar belakangnya harus membayar utang. Membayar utang dalam arti waktu itu ada masalah, ada kecelakaan mobil yang memang gue bawa mobil tante gue sendiri. Akhirnya kecelakaan, gue kayak merasa aduh gue harus bayar nih karena gue bawa mobilnya tante kan. Terus tapi ada saudara si Gofal yang nyaranin. Dia dulu termasuk dia masuk di dunia entertainment juga. Gofal itu. Gofal ini tapi terus dia bilang, kenapa lu nggak coba jadi, dia waktu itu kan di Kolosal. Val, bisa nggak gue jadi maksudnya gue cari duit, gue main di tempat lo mau jadi apa di sini? Gue nggak usah yang kelihatan-kelihatan, yang penting gue untuk bayar utang nih. Akhirnya beberapa kali casting nggak keterima, nervous lah segala macam. Akhirnya coba latihan sebelum casting, latihan dulu, dan akhirnya waktu casting alhamdulillah diterima sinetron pertama. Walaupun hanya waktu itu pernah jadi figuran juga, akhirnya dapat peran, ya bertahap lah Vi. Waktu itu gue bilang sama Gofal, Val, kita dapat nih Val, gue ditelepon gitu kan. Yang mana Nu? Iya kita dapat, ya peran ini. Waktu si Gofal ngomong, Mas dapat ya Mas ya gini. Cuman Gofal, Nu, lu jangan seneng dulu Nu, ini cuma peran, kita figuran Nu. Nggak apa-apa, ini awalnya bro. Ayo dong, kita memang harus bertahap, nggak mungkin tiba-tiba kita jadi peran utama, gue bilang gitu kan. Ya udah oke deh, dia yang ya Nu, tapi lo lihat deh ntar. Bener lo bro, gue cuman yang adegan cuma ketawa doang. Udah habis. Gitu doang, ketawa habis. Oh gini doang ya? Tunggunya lama banget segala macam, cuman akhirnya dikasih, dan gue kira dapat duit waktu itu juga. Dikasih surat, ini ambil di kantor. Sampai sekarang belum dapat gue. Belum dapat uangnya. Tapi ya itu pelajaran buat gue, pengalaman buat gue juga. Tapi gue nggak menyerah. Akhirnya setelah gue coba casting lagi, gue dapat peran, kontrak, alhamdulillah itu baru gue bisa menyicil utang gue. Ternyata Wisnu melalui proses dari bawah
perjuangan, kerja keras, gigih. Dan yang harus kita patut tiru dari seorang Tengku Wisnu adalah kegigihannya dia. Dan dia tidak malu untuk memulai semuanya dari nol. Dan setelah ini kita akan lebih mengetahui lagi kata hatinya Tengku Wisnu tentang keluarga dan orang-orang di sekelilingnya yang mencintai Tengku Wisnu. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Hati. Inilah saatnya hati yang bicara. Bencana tsunami Aceh mengguratkan kesedihan tersendiri buat Tengku Wisnu karena di sana banyak sanak saudara yang terhempas derita. Cerita pilu Tengku Wisnu juga terekam saat sang bunda mengalami stroke. Kini di titik suksesnya, Wisnu ingin berbagi bahagia dengan orang tuanya. Apa sih yang pertama kali ada di benak lo, di hati lo saat mendengar kabar Aceh, kota tercinta, kelahiran, tempat di mana kamu dikena musibah? Ya udah pasti ya Via gini ya. Gue tuh cinta banget sama daerah gue sih sebenarnya. Gue suka sama lingkungannya, gue suka sama tempatnya. Gue punya teman banyak sekali, sahabat-sahabat gue di sana. Orang-orang yang gue cintai di sana juga gitu. Dan salah satunya waktu kejadian itu nyokap sama bokap gue di Aceh, Vi. Gue ditelepon sama tante gue, SMS sih, di SMS sama tante gue kalau misalnya Aceh kena gempa. Gue kira cuma gempa yang gempa-gempa biasa yang hanya nggak gede, nggak besar gitu. Ternyata setelah gue lihat berita, ternyata tsunami di Aceh karena gempanya sangat besar. Bisa lo bayangin, salah satu teman gue waktu setelah kejadian pasca tsunami baru selesai tsunami itu semua banyak banget mayat-mayat di jalan, di rumahnya banyak mayat yang bertumpukan, masuk semua mayatnya, dan di jalanan ada orang yang sudah tidak ada pakaiannya segala macam, sudah stres. Itu bisa bayangin banyak kejadian yang benar-benar kejadian waktu itu tuh bikin trauma seluruh rakyat Aceh. Nyokap kan memang sakit ya, jadi nyokap gue tuh lumpuh sebelah karena stroke. Gue kan kepikiran aduh takutnya kenapa-napa nih nyokap nih. Cuman alhamdulillah banget waktu itu nyokap sama bokap ini tipe orang yang suka jalan-jalan. Yuk beli ini keluar jalan-jalan. Nah bokap ngajak nyokap untuk beli roti. Keluar naik mobil, jalan lah mereka jalan. Waktu kejadian di jalan gempa, dan itu bokap melihat air bah itu benar-benar dari depan mobil tuh seperti gulungan gitu, gulungan tikar yang benar-benar jalan. Waktu dia muter balik, itu udah mau air udah segini ban. Dan akhirnya, tapi alhamdulillah banget, selamat. Ya, puji syukur lah gue. Maksudnya, karena Allah juga, orang tua gue bisa selamat gitu. Karena gue sayang banget sama bokap nyokap gue sayang banget. Maafkan, mama kena stroke ya. Pertama kali waktu Wisnu mendengar mama terkena stroke, yang ada di hati Wisnu apa sih waktu itu? Nyokap gue tuh tipe orang yang keras ya, Vi ya. Dia orangnya keras karena memang background dari keluarga kakek gue, dari nyokap itu militer. Bokap kakek gue tuh polisi militer. Memang didikan sangat keras. Dan gue jujur gue bisa seperti ini karena didikan nyokap juga. Yang disiplin dan selalu ngajarkan gue kalau hidup itu harus berjuang dan kerja keras gitu. Dan nyokap, gue tahu didikan nyokap keras, tapi ketika nyokap kena stroke, waktu gue pertama kali ketemu, gue ngeliat nyokap itu, apa ya, sosok ibu yang tangguh, yang sayang sama anaknya, tapi tidak berdaya ketika memanggil anaknya. Masa Inu, sini nak, gitu maksudnya. Cuman, nyokap nangis, gue juga nangis kan meluk nyokap, maksudnya emang sabar gitu. Kita punya VT, kata hati dari mama tercinta untuk anak tersayangnya Tengku Wisnu. Wisnu itu anaknya baik, bandel, manja,
pinter kayaknya. Pinter, dia sekolahnya dia selalu ranking gitu waktu SD. Ya bandelnya anak-anak ya, sering naik-naik sepeda kan. Main bola sampai dekil pulang-pulang. Semoga Wisnu tetap jadi anak yang sederhana, sayang keluarga, nggak tinggal sholat kan. Itu kata hati dari nyokap buat lo. Yang paling gue sayang di dunia ini adalah bokap nyokap gue, baru yang lain-lain gitu. Jadi ya gue akan berusaha sekuat mungkin untuk membahagiakan mereka berdua sih. Itu aja paling. Pastinya Wisnu tahu kalau Mama itu sangat-sangat mencintai Wisnu. Sampai-sampai Mama pernah di saat Mama sedang stroke, Mama tidak bisa menulis dengan tangan kanannya Mama. Mama menulis surat. Dari nyokap. Dari nyokap. Boleh dibacain, no? Gak sanggup. Baca aja. Baca dulu. Inu sayang, Mama doakan selalu Inu selalu selalu dalam lindungan Allah. Tetap menjadi anak Mama yang sayang keluarga, rendah hati, tercapai cita-citanya baik untuk agama, negara dan keluarga. Mama doakan semoga pasangan hidup kamu bisa membawa kamu bahagia sampai hari tuamu. Mama berterima kasih kepada Allah telah diberikan anak seperti kamu. Sukses ya, I love you, Mama. Pemirsa, di saat mamanya Wisnu tidak bisa menulis dengan tangan kanannya dia karena Mama terkena stroke. Karena saking cintanya Mama terhadap Wisnu, Mama menulis surat dari hati yang paling terdalam untuk Wisnu menggunakan tangan kirinya. Ini tulisan dari Mama. Ma, Inu sayang sama Mama. Pokoknya Inu akan jaga Mama sama Papa terus ya. Setiap apapun yang saya lakukan, saya telepon ke Mama saya. Tengku Wisnu. Apapun di dunia ini tidak ada yang lebih berarti selain ibu kita sendiri. Dan doa yang paling mujarab adalah dari ibu kita sendiri. Setelah ini kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetapi kata hati, inilah saatnya hati yang bicara. Iyalah. Berani? Siapa yang takut gue? Gue gak takut juga. Gue intinya sih gue emang punya keinginan dulu nikah muda sebenarnya. Masih bersama sahabat Kata Hati kita semua, Teguh Wisnu. Inilah Kata Hati, saatnya hati yang bicara. Ternyata di balik kekokohan, keperkasaan dari seorang Teguh Wisnu, apapun Teguh Wisnu bisa menitikkan air mata karena cinta kasihnya dan mengingat pengorbanan dari seorang ibu tercinta ya. Pasti. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan mamanya Teguh Wisnu diberikan kesehatan, panjang umur selalu, dan sampai bisa melihat pernikahannya Wisnu nanti, bisa memangku cucu. Dan sekarang kita akan membahas tentang wanita yang akan menjadi pilihan Wisnu, Shireen Sungkar.
Berawal dari cinta lokasi, awalnya memang sudah ada ketertarikan. Ya maaf nih, dulu kan Wisnu pacarnya lain, Shirin juga pacarnya lain. Tapi tiba-tiba di pertengahan kalian memulai merajut cinta gitu. Apa tuh kira-kira yang membuat kalian tertarik satu sama lain? Pertama memang kan kita kan adalah ya awalnya memang hanya seorang partner, akhirnya jadi sahabat, sering main bareng segala macam. Cuman waktu itu udah season berapa, udah 4 tahun lah ya sinetron bareng. Jadi gue putus sama cewek gue kan, mantan gue, terus udah lama putus, terus Shiren juga putus juga sama mantannya, dan dia sempat jadian sama salah seorang cowok di luar kalau nggak salah, kan di Jakarta sih. Saya tahu. Tahu ya? Tahu. Wah, Wisnu ini pengorbanannya buat deketin di Shiren. Dahsyat abis. Di luar, terus udah jadian gitu, dia putus sama mantannya juga yang di luar. Akhirnya kita deket, ngobrol, sharing, sering curhat lah. Akhirnya menemukan suatu Kecocokan. ya titik di mana oke, kita cocok nih, coba deh kita jalanin. Akhirnya udah jalan. Berapa tahun kalian sudah berhubungan? Udah hampir 2 tahun. Sudah hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Sosok Shiren di mata Wisnu dan di mata orang tua kan pasti sudah dikenalin sama orang tua ya. Sebenarnya Shiren seorang perempuan tangguh sih sebenarnya. Masih muda loh dia. Masih muda, di umur 15 tahun dia udah syuting stripping, dia harus sekolah, SMP, SMA sampai kuliah. Tapi saya ngelihat benar-benar kegigihan dia untuk menyelesaikan pendidikannya dan untuk profesional di bidang yang dia tekuni itu benar-benar dijalanin berbarengan. Saya lihat dia perempuan yang tangguh gitu ya. Tapi di satu sisi juga tidak bisa dipungkiri dia adalah sosok perempuan yang masih muda, yang masih ABG. Dalam arti kadang-kadang sifat atau moodnya kadang-kadang suka labil, kadang-kadang pingin manja-manjaan. Di satu sisi juga dia pingin main ataupun iri ngeliat teman-temannya yang bisa main kemana-mana, jalan-jalan, sedangkan dia harus kerja. Tapi di satu sisi juga dia sangat profesional. Ya ini saya harus kerja ya berarti saya harus jalani ini dengan tulus dan ikhlas gitu. Ini baru pertama kali ya, gue Ivy pacaran sama yang lebih muda. Biasanya gue kalau nggak seumuran gue yang lebih tua juga, tapi nggak sampai 15 tahun juga. Iya. Paling tua gue berapa ya? Paling 5, nggak 6 ya. Tapi paling sayang sama Shiren lah ya. Insya Allah paling sayang sama Shiren. Kita sudah bisa terlihat kenapa saya bilang Tengku Wisnu paling sayang sama Shiren. Karena terlihat dari gambar di TV, sorot mata mereka itu menunjukkan rasa sayang yang luar biasa. Ini dia. Shiren sungkar dipilih Tengku Wisnu sebagai kekasih hatinya. Namun cerita asmara mereka tak selamanya indah. Duka putus cinta pun sempat keduanya rasakan. Namun setelah mesra kembali, kenapa pula tak segera naik pelaminan? Benarkah restu orang tua belum dikantungi Wisnu? Sudah semantap apakah? Sudah seserius apakah? Sudah sampai tahap manakah hubungan kalian ini? Kalau gue sih, Vi, kalau misal dalam menjalani suatu hubungan, gue nggak ada yang namanya istilah main-main sih pacaran. Kalau nggak cocok ya nggak cocok. Kalau misalnya ya bisa jalan bareng ya bisa jalan. Kalau misalnya satu visi ya ayo kita jalan bareng-bareng. Sejauh ini gue sama Shiren itu satu visi, memang benar-benar kita punya pemikiran yang sama juga gitu. Perbedaan itu yang kecil-kecil itu wajar sih kalau menurut gue. Cuman ya itulah nikmatnya ataupun indahnya suatu hubungan ya, dimana kita perbedaan kecil itu bisa kita satukan bareng-bareng akhirnya menjadi satu pandangan yang sama. Itulah namanya cinta ya. Itulah. Dari keluarga sudah ada yang, ayo Wisnu kapan nikahin Shiren. Dari keluarga Wisnu juga, ayo nak kapan nikahin. Bokap sama nyokap tidak ada paksaan dan alhamdulillah bokap nyokap setuju. Sudah merestui lah. Dibilang merestui ya merestui gitu. Cuman ya intinya bokap selalu sama nyokap menyerahkan sepenuhnya ke gua. Oke, karena sepenuhnya ada di lo. Lo sebagai laki-laki pasti Shiren juga
Ya meskipun dia di usia muda, pernah gue berbicara sama Shirin waktu itu. Lo nggak ada. Shirin, Zaskia. Kebetulan kan Irwansyah sama Zaskia kan sahabat gue. Gue pernah ngomong sama Shirin. Gue pernah tanya sama Shirin. Rin, kira-kira kalau Wisnu mau nikahin lo siap nggak? Gue siap. Gue sayang banget sama Wisnu. Tapi kan lo masih muda, gue bilang. Bukan gue bikin ger lo nih. Gue sebagai sahabat lo, gue ngomong. Tapi kan lo masih muda, Rin. Nggak takut apa ntar dapet cowok yang lebih keren, tiba-tiba kenal. Enggak. Berani. Kalau kira-kira kapan? Tahun depan Wisnu ngajakin nikah juga, gue siap, Vi. Gimana? Ayo. Ayo? Ayolah. Berani? Siapa yang takut gue? Gue nggak takut juga. Gue intinya sih, gue emang punya keinginan dulu nikah muda sebenarnya. Cuman kan kita tidak bisa memaksakan seseorang. Kita kan harus sama-sama. Nggak boleh ada paksaan kalau misal dalam suatu hubungan itu. Jadi ya, gue pernah nanya sama Sharon, kamu mau nggak nikah muda gitu? Waktu dia umur 19 tahun, dia bilang, aduh kayak kemudahan deh kalau aku 19 gitu. Ya udah nggak apa-apa. Sekarang malah waktu di umur dia 20, dia malah, yang aku ini yang, gitu. Maksudnya dalam arti ya bercanda-bercandaannya aku, kita tahun depan yuk gitu, bercanda-bercanda gitu. Dari situ gue lihat memang ada keseriusan di Shiren gitu. Jadi ya, gue bilang ya, kasih kesempatan, bukan hanya gue kasih kesempatan untuk Shiren juga. Dia menyelesaikan urusannya dia, gue menyelesaikan urusan gue. Mudah-mudahan tahun depan memang kalau nggak ada halangan apapun, paling cepat ya tahun depan gitu. Ya, so sweet sekali hubungan mereka ini ya. Kita doakan yang terbaik untuk Wisnu dan juga Shirin. Dan setelah ini kita akan kembali lagi, kita akan membahas tentang apa yang belum kita bahas di Kata Hati tentang Tengku Wisnu untuk harapannya Tengku Wisnu. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Hati, inilah saatnya hati yang bicara. Yang benar-benar. Gendong! Rapi ya. Kembali lagi di Kata Hati, inilah saatnya hati yang bicara. Saya ingin bertanya tentang harapan Wisnu yang namanya dunia entertainment ini kan kita nggak tahu Wisnu ya. Sampai kapan Wisnu menjadi artis, tiba-tiba kita tahun depan atau kalau Wisnu sudah tidak menjadi artis atau sudah tidak menjadi sosok yang ada di dunia hiburan ini, apakah Wisnu punya cita-cita lain? Gue kan kuliah di jurusan hubungan internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Terus gue kepikiran, kenapa gue nggak jadi apa ya? Politikus. Bukan ya mungkin terjun ke dunia politik praktis, di mana gue bisa membantu saudara-saudara gue, mungkin khususnya di Aceh. Cuman makin kesini gue makin tahu soal politik, gue belajar, gue suka sharing sama teman-teman gue yang memang ahli di dunia politik juga. Banyak yang bilang juga saran dari orang tua, dari teman-teman yang lain, hati-hati kalau terjun ke dunia politik praktis karena lawan bisa jadi kawan bisa jadi lawan gitu. Itu benar-benar real, itu bisa terjadi. Jalanin aja apa yang lo jalanin sekarang. Sekarang gue di dunia apa? Dunia entertainment. Lu jalanin dulu. Ya gue jalanin. Gue buka restoran di bidang F&B. Gue fokus di dua dunia itu. Insya Allah kalau kita fokus dan benar-benar kerja keras di bidang yang kita geluti akan terbuka jalan-jalan yang lain gitu ya. Jadi ya untuk sekarang gue kepikiran untuk jadi seorang kepala daerah aja itu lagi nggak ada gitu. Gue buka restoran di Aceh misalnya 5 cabang. Gue membuka lapangan pekerjaan yang banyak di Aceh. Jadi di bidang bisnis juga kita bisa menyejahterakan rakyat Aceh gitu. Sangat peduli sekali Wisnu dengan Aceh. Ya mudah-mudahan apapun takdir Tuhan nanti untuk Wisnu, kita doakan yang terbaik. Amin. Tapi Wisnu, katanya kamu punya geng ya, tuh punya teman ya, selain geng motor kita. Oh, geng motor kita. Ada, ini kita punya cuplikan teman-teman Wisnu yang memang mungkin ini gengnya yang darahnya Wisnu. Cie. Seru abis, ini dia. Masa SMA adalah masa terindah dan penuh kenangan. Seperti Tengku Wisnu yang dikala itu juga menyelami situasi puber di angka 17 tahun. Inilah masa di mana Wisnu hadir bersama geng The Dogs. Siapa mereka dan apa kata The Dogs soal karir Wisnu? Bersahabat dengan Mas Tengku Wisnu kita semua udah cukup lama ya. Kurang lebih sekitar berapa tahun, Dri?
Ya lebih dari 10 tahun lah. Lebih dari 10 tahun, karena kita juga ada beberapa dari kita yang teman sekolah dari SMA sih gitu. Kalau setiakawan pasti setiakawan banget. Dan sebenarnya dia manja juga sama teman-temannya itu ya. Jadi misalnya kan dia makan, ini masih makanan banyak, terus tiba-tiba diambilin masukin ke mulut orang gitu sama dia. Yang penting biar cepet habis deh itu makanan. Dan paling antusias untuk ngajakin anak, ayo futsal, jangan lupa ya besok datang, kalau telat lu bayar lapangan gitu. Tapi yang paling kuat selalu dia juga. Persahabatan 10 tahun. Iya. Ya, arti sahabat sendiri buat lo? Untuk mereka arti The Dog sebagai sahabat dan arti sahabat buat lo? Sahabat adalah sosok yang netral untuk menceritakan positif dan negatif kita. Dia tidak akan subjektif, tapi dia akan objektif untuk menilai kita melakukan sesuatu. Itu yang benar-benar... Ini dia bagian dari sahabat-sahabat Wisnu yang diberikan namanya The Dog. Rapi ya? Tumben nih. Aduh, Rio. Ini gue kenal Rio. Silakan. Andrew sebagai salah satu sahabat yang tergabung di The Dog selama 10 tahun. Mungkin suka dukanya Wisnu. Yang lo paling inget apa sih dari seorang Teguh Wisnu? Boleh boroknya lo boleh sebutin, baiknya buruknya bebas di sini. Dari kata hati lo. Yang paling baiknya sih dia setia kawan banget ya. Paling baiknya dia setia kawan. Maksudnya dia teman yang selalu ada di saat kita susah dan di saat kita senang juga selalu ada. Selalu ada. Sahabat. So, setia kawan. Rio, wah ini sih sahabatnya Wisnu kemana-mana. Rio sendiri melihat sosok Wisnu dari dulu sampai sekarang ada yang pernah berubah? Saat ini Wisnu sangat baik sekali ya. Dia sahabat yang baik, dia sering mengarahkan saya juga, banyak tukar pikiran. Intinya sangat baik sekali ya. Mungkin kalau dari Rio yang sebagai sahabat yang pengen Wisnu lu berubah deh sebagai, ya kan pasti sahabat, tadi Wisnu bilang sahabat itu bukan sahabat yang maksudnya yang subjektif. Kalau memang Iya, yang harus objektif menilai seseorang. Maksudnya menilai sahabatnya sendiri pasti objektif. kalau salah ya lu harus marahin. Iya. Kalau bener ya boleh lu kasih pujian. Mungkin buat Wisnu Ya mungkin yang harus dirubah mungkin sifat jahilnya ya. Jahil. Iseng banget soalnya dia. iseng banget. Iya. Pernah diisengin? Wah sering banget. Satunya lagi siapa? Sorry nama. Henry. Ada cerita apa sih? Lu kan sering diving juga sama Wisnu. Ada nggak bisa The Dogs semuanya? Ada cerita apa sih di balik cerita diving di Aceh waktu itu? Jadi waktu diving, Tapi jangan terlalu vulgar. kita diving kita pergi ke Aceh bareng-bareng. Kita ber-15 ya, nah. Iya. 15 orang. Diundang sama bokap itu teman-teman ke Aceh. Bokap ada acara di Aceh gitu kan. Kita diving, pas diving si Wisnu sakit perut. Ya kan, dia pengen pup. Grogi gue Ya kan, grogi kan, diving tengah-tengah laut ya kan. Udah, yuk temenin gue dong, ya. Pinggir. Akhirnya kita minggir lah. Akhirnya saya berdua sama Wisnu minggir, yang lain masih diving di bawah. Dan yang lain pun sudah dalam perahu, ya kan. Akhirnya Wisnu pup ke sana dan dia telanjang gitu. Ternyata di balik sosok Tengku Wisnu di TV Cool, ternyata dia ada gokilnya juga. Enggak bercanda sama teman-teman biasa lah kan nama cowok-cowok aja, nama cowok-cowok aja. Oke, doa dan harapan satu-satu mungkin. Karena kan Wisnu tahun depan katanya mudah-mudahan mau nikah. Harapan Insya untuk Allah, karir. insya Allah, Mungkin insya satu-satu dari Andrew dulu. Ya, semoga mendapatkan jodoh yang sesuai dengan hatinya dan yang terbaik buat Wisnu. Shirin udah terbaik belum menurut lo? Ya bisa dikatakan seperti itulah. Tapi kembali lagi ke Wisnu lagi ya. Balik Lagi ke Wisnu lagi ya. Oke, Rio. Ya, semoga Wisnu semakin sukses, ya kan. Usaha Sushi Maybe makin banyak. Susi Miyabi karena Salah satu barang owner lu. Miyabi. Iya, betul juga. Ya semoga tahun depan insya Allah dia. Iya, yang Insya terbaik Allah, lah ya, yang ya. terbaik. Lulus kuliah dulu deh. Iya, udah. Tinggal skripsi gitu. Tinggal skripsi. Kuliahnya selesai, Amin. habis itu kalau mau nikah deh. Semoga bisa nikah sama Yang terbaik orang juga. yang benar-benar disayangin, yang sayang nyokap bokapnya Wisnu. Bisa bahagiain Wisnu ke depannya. Amin. Dan mudah-mudahan The Dogs juga ya sekarang sampai 50 tahun lagi kalian akan tetap terus bersahabat. Boleh foto bareng berempat. Ini kenang-kenangan dari kata hati. Mungkin nanti kalau kalian sudah menikah, udah mulai beruban, rambutnya udah agak keriput. Kalau ngeliat foto ini kalian pernah diundang khusus oleh tim kata hati. Ya, ini dia sahabat-sahabatnya Tengku Wisnu. The Dogs, 1, 2. Buat kalian semuanya. Thank you. Boleh berdiri, teman-teman, sambil closing. Ya. Tepuk tangan untuk Tengku Wisnu sekali lagi. Ternyata
Sosok Teguh Wisnu adalah sosok pria yang sangat hebat, sosok pria yang bertanggung jawab sama keluarganya, bertanggung jawab sama dirinya sendiri. Dan Teguh Wisnu adalah sosok pria yang sangat bekerja keras. Anak rantau datang ke Jakarta, ini juga bisa menjadi motivasi untuk kalian semuanya. Teguh Wisnu tidak malu untuk memulai semuanya dari nol. Dan juga setia kawan, Teguh Wisnu adalah seorang from zero to be hero. Saya Raffi Ahmad, kata hati inilah saatnya. Hati yang bicara, sampai jumpa. Thank you, bro.